Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, saya Muhammad Ali Reza dari Blemba 38 dengan NIM 293-25079. Pada kesempatan sekarang saya akan mempresentasikan untuk keperluan tugas pada kelas Operation and Supply Chain Management. Keperluan untuk mid test, saya akan mempresentasikan tentang analisis kinerja operasional pada studi case Miga Coan yang merupakan studi case pada sindikat 7 grup kami. Adapun bagian saya nanti saya akan mempresentasikan tentang waiting line analysis. Oke, saya lanjut. Pertama, pada studi ini kita melakukan analisa dengan beberapa data dan indikator yang digunakan, yaitu pertama dengan menggunakan metode visiting langsung, survei langsung, jadi menggunakan data primer. Kita mengunjungi beberapa branch cabang, melakukan pengambilan data secara langsung dengan melakukan analisa di lapangan. Lalu kita juga melakukan survei dengan melempar beberapa form kepada rekan-rekan kita dengan beberapa indikator yang dianalisa, yaitu pertama adalah data kapasitas fasilitas, ada data permintaan dan antrean, data sumber daya tenaga kerja, data waktu proses, ada observasi kualitatif, dilihat apakah ada bottleneck di operasionalnya atau tidak. Kita perhatikan bagaimana proses bottleneck ini pada tahapan proses bisnis yang mana. Lalu juga ada indikator kinerja turunannya seperti tingkat kedatangan, yaitu jumlah pelanggan per satuan waktu, laju pelayanannya, yaitu kecepatan server ataupun kasir melayani pelanggan, utilisasi, yaitu bagaimana persentase waktu dari server itu pada pelanggan, yang nanti akan tunjukkan nilai mendekati 1 menunjukkan potensi antriannya tidak stabil. Lalu ada waktu tunggu WQ ataupun waktu antrian atau LQ untuk melakukan prediksi performa sistem terutama di jam sibuk. Nah, berikutnya adalah beberapa rangkuman analisa data. Kita sudah melakukan analisa simulasinya dengan lambda, yaitu orang per menit, waktu pelayanannya, kasir aktifnya berapa, rata-rata waiting queuing-nya seperti apa, rata-rata LQ per orangnya juga berapa, dan utilisasi kasirnya seperti apa. Nah, analisa kinerja cabang Miga Coan sebenarnya kita sudah lihat berdasarkan data yang kita analisa, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Kita menilai bahwa ada beberapa performa yang bisa dievaluasi, operation performance yang bisa dievaluasi. Pertama, bahwa berdasarkan data yang kita miliki di Kemang contohnya, itu dengan kapasitas 104 kursi, 32 meja, 21 kursi tunggu, itu waktu proses itu cukup cepat. Nah, itu tidak ada bottleneck pada antrian kasir. Nah, ini karena kita lihat bahwa di Kemang ini dia sudah menerapkan sistem QR pada pada queuing prosesnya. Nah, queuing prosesnya pun juga mereka menseparasi antara dine in maupun take away. Jadi proses bottleneck itu di antrian yang dimana nanti pelanggan datang dan melakukan pemilihan menu terlebih dahulu sebelum ke kasir, itu sudah bisa dipangkas. Nah, ini tidak ada pada fasilitas di Grogol, Cibubur maupun di Tomang. Sedangkan di Menteng sendiri dia sudah menggunakan sistem QR, tapi sistem QR-nya sendiri masih belum terpisah antara yang dine-in maupun takeaway. Juga bottleneck-nya juga sedikit lebih banyak karena ada proses pengemasan makanan untuk ojol maupun take away yang menjadi hambatan utama pada cabang Kemang. Nah, pada cabang Tomang sendiri contohnya dia tidak menerapkan teknologi atau QRIS, sehingga proses di kasir, transaksi antrian di kasir itu utilisasinya lebih lama, menyebabkan antrian juga tidak stabil. Lanjut, nah ini bagaimana kita mengurai berdasarkan analisa ini untuk interaktif lebih lanjut bahwa bagaimana bottleneck itu terjadi di layanan-layanan di Miga Coan.
tantangan utama itu gimana kita bisa merendahkan waktu tunggu pelanggan yang di cabang Menteng itu bisa sampai 29 menit. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu alur perjalanan pelanggannya seperti apa, bahwa gimana bisnis di mie gacoan ini ada 5 tahapan proses, mulai dari kedatangan, yaitu pelanggan yang tiba dan masuk daftar tunggu, masuk ke mie gacoan, lalu ada antrean kasir, lalu ada setelah di antrean kasir nanti akan ada proses pemesanan makanan, antara dia nanti akan melakukan makan di tempat atau take away, lalu ada proses di dapur, di mana pesanan nanti akan disiapkan dan disajikan, lalu ada proses penyajian. Jadi kalau misalkan makan di tempat nanti akan diantar, kalau misalkan makan di luar nanti akan ada proses packaging, lalu ada selesai. Nah, di manakah sebenarnya bottleneck ini terjadi? Nah, analisis pada data kita menunjukkan bahwa bottleneck ini terjadi pada dua proses yang berbeda. Dua proses yang berbeda pada setiap bisnisnya. Jadi yaitu adalah bottleneck yang terjadi pada saat distribusi waktu tunggu pada saat dine in maupun distribusi waktu tunggu pada saat take away. Nah, kalau misalkan kita pada saat dine in, kita lihat bahwa bottleneck itu dominasinya di proses dapur maupun di antrean kasir. Nah, jadi pembayaran sendiri tidak ada bottleneck yang signifikan lah. Jadi karena waktu tunggu untuk proses dapurnya kita lihat menunjuk masih lumayan tinggi, jadi kita menyarankan bahwa ada efisiensi di sisi dapur. Lalu pada saat take away, nah ini cukup ada tambahan bottleneck baru, yaitu dari sisi pengemasan, di mana sisi pengemasan ini di berbagai macam tempat sebenarnya terlihat signifikan, karena konsep bisnis dari mie gacoan ini juga mengandalkan pada sektor online selling ya, dimana banyak ojol yang akhirnya datang lalu melakukan pemesanan, dan proses take away sendiri itu membutuhkan extra time yang lebih panjang karena harus ada proses packaging. Nah, dari sini kita juga ngelihat bahwa waktu di Menteng sendiri juga signifikan karena di tempat itu kecenderungan untuk take away-nya lebih tinggi dibandingkan tempat lain. Nah, ini wawasan utama atau key point dari analisa ini, yaitu pertama dapur dan pengemasan itu sebenarnya ada bottleneck yang utama. Jadi tidak bisa kita hanya fokus pada kasir, walaupun di beberapa tempat sudah bagus, seperti di Kemang sudah ada QR. Nah, cuman untuk fokus untuk persiapan dan pengemasan itu mungkin bisa dijadikan key insight untuk ditingkatkan lebih lanjut. Salah satu sarannya adalah bagaimana sebenarnya pada pengelolaan human resource-nya di beberapa tempat itu terbagi sebagai ada waiters yang standby mengantar makanan, lalu juga ada bagian packaging, dan lalu ada juga beverage. Nah, kita menyarankan sebenarnya akan ada allocating human resource, di mana ketika pesanan yang diantar sedikit, maka dia bisa berfokus kepada packaging. Jadi ada human resource yang bantu nanti untuk melakukan proses packagingnya. Jadi menambah tenaga untuk membantu mempercepat proses packaging. Lalu ada teknologi QR juga, itu sangat-sangat game changing di Kemang sendiri, karena adanya 2 QR terpisah antara proses dine in maupun take away, itu menyebabkan pemangkasan waktu yang cukup signifikan. Lalu juga infrastruktur pembayaran juga sangat penting. Jadi di kasir sendiri utilization saya jadi semakin tinggi karena tidak ada proses untuk masalah pembayaran. Ini kita ambil dari case di Tomang, di mana ada QR yang bermasalah sehingga akhirnya menyebabkan waktu tunggu jadi meledak.
Lalu juga keseimbangan kapasitas operasional, yaitu pembagian antara kru dapur, karena kita lihat tim dari Regu Beverage itu cenderung lebih santai, mungkin nanti akan diseimbangkan lagi posisinya dan pengelolaan tugasnya. Nah, jadi ini adalah kesimpulan kita berdasarkan analisa kita di lapangan dan simulasi waiting line. Kita menambah rekomendasi pertama, menambah jumlah kasir aktif pada jam sibuk. Jadi tidak hanya pada jam waktunya hanya itu aja. Jadi kalau pada jam sibuk bisa ditingkatkan utilisasi kasirnya supaya bisa lebih banyak dan memotong waktu waiting line, terutama di Grogol dan Cibubur. Lalu yang kedua, mengoptimalkan alur dan kerja dapur untuk memisahkan jalur pengemasan untuk dine-in dan take away seperti yang sudah dilakukan di Kemang. Lalu melakukan pelatihan silang, cross training untuk kru, peningkatan fleksibilitas saat terjadi lonjakan pesanan. Nah, ini ketika nanti dari tim beverage bisa membantu packaging misalkan. Lalu memperbaiki infrastruktur teknis seperti sinyal QRIS Tomang untuk mengurangi hambatan transaksi. Nah, ini jangan sampai ada masalah-masalah teknis yang akhirnya menyebabkan masalah operasional di lapangan seperti QRIS yang bermasalah di cabang Tomang. Nah, ini ada rekomendasi strategisnya, itu aktifkan kasir kedua untuk secara proses teknologi, implementasikan QR di semua cabang, jadi standarisasinya sama. Habis itu mempertimbangkan untuk self ordering kioske. Karena ini adalah teknologi baru dan sudah banyak yang sudah menggunakan ini, jadi nanti ketika pesanan customer datang, kita bisa meningkatkan utilisasinya dengan menggunakan mesin. Lalu juga ada untuk dari sisi operasional dan dapur dan pengemasan, kita mendorong untuk adanya jalur dine-in dan take away yang terpisah dan cross training supaya nanti karyawan bisa lebih fleksibel dalam mengatur keseimbangan di lab operasional. Lalu infrastruktur wifi diperbaiki, di checking, cross checking untuk semua teknologi seperti mesin kasir maupun QRIS, jangan sampai ada bermasalah. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.